Christopher Nkunku dikabarkan setuju pindah ke Chelsea musim depan. Perjanjian prakontrak dengan The Blues kabarnya sudah ditekan. Dilaporkan The Athletic, Nkunku dikabarkan sudah menandatangani perjanjian prakontrak dengan Chelsea. Penyerang RB Leipzig itu setuju berseragam The Blues musim depan. Kabarnya Chelsea menembus klausul Nkunku sebesar 53 juta pound dari Leipzig. Liverpool versus Brighton and Hove Albion berlangsung sengit sepanjang 90 menit. Sama-sama sempat unggul, kedua tim harus puas berimbang 3-3. Pada pertandingan di Anfield, Sabtu 1 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat, Firmino mencetak 2 gol dan 1 gol bunuh diri Adam Webster. Dan hat-trick Trossard membuat Brighton mengamankan 1 poin dari Liverpool. Liverpool dengan hasil imbang ketiganya musim ini bertahan di posisi ke-9 klasemen dengan 10 poin. Sementara Brighton di posisi keempat dengan 14 poin. 170 orang kehilangan nyawa, 304 mengalami luka ringan, dan 21 luka berat dalam laga yang dimenangkan bajul ijo 3-2. Pada akhirnya mereka yang tidak terluka secara fisik juga harus diperhatikan. Potensi adanya trauma tidak bisa dikesampingkan, sebab mereka tahu persis bagaimana suasana mencekam di Stadion Kanjuruhan, di mana mayat-mayat berguguran. Hal itu tentu akan sulit dilupakan dalam waktu singkat. Faisal, ayah Reka Septian, menceritakan kepada Detik Jatim soal pengakuan kawan-kawan anaknya yang turut terjebak di tribun 12 Stadion Kanjuruhan, tempat di mana gas air mata menghujani mereka. Anak saya hindari gas air mata tapi pintu Stadion Kanjuruhan terkunci. Menurut cerita teman-teman anak saya, saat kerusuhan terjadi polisi menembakkan beberapa kali gas air mata, salah satunya di tribun 12, tempat anak saya menonton pertandingan, kata Faisal, Minggu 2 Oktober 2022. Padahal yang ada di tribun itu kan aman-aman saja harusnya. Yang ramai kan di lapangan, tapi kok yang di tribun juga ditembak gas air mata. Banyak yang pingsan karena sesak nafas itu. Jadi gas air mata itu ditembak sana, ditembak sini. Otomatis membuat asap gas air mata itu semakin berkumpul di tribun. Tentu saja ini membuat orang enggak bisa bernapas. Karena itulah orang-orang itu berdesakan mencari jalan keluar. Akibat kejadian ini, kompetisi Liga 1 dan Liga 2 diberhentikan sementara. Diwawancarai oleh media Spanyol, Cadena SER, pelatih Arema, Javier Roca, memberikan pendapatnya. Terlihat stadion tidak siap. Mereka tidak mengharapkan kekacauan sebesar itu. Itu bak longsoran salju. Tidak ada yang seperti ini pernah terjadi di stadion dan itu runtuh oleh jumlah orang yang ingin melarikan diri, kata pelatih Arema, Javier Roca, kepada media Spanyol Cadena SER. Saya kira polisi juga melampaui batas, padahal saya tidak di lapangan dan tidak merasakan hasilnya. Melihat gambar-gambar itu, mungkin mereka bisa menggunakan teknik lainnya, jelasnya. Darwin Núñez meredup namanya, debut apik bareng Liverpool. Bagaimana kabarnya penyerang termahal dalam sejarah si merah itu? Ia menjalani debut kompetisinya bersama Liverpool saat menghadapi Manchester City di Community Shield. Ia langsung menyumbangkan gol untuk membawa timnya menang 3-1 dan juara. Penampilan kompetitif perdananya langsung berbuah trofi. Momentum itu berlanjut dengan gol pada debutnya di Premier League melawan Fulham. Ia menyumbang 1 gol dan 1 assist untuk memastikan Liverpool memetik 1 poin. Namun setelah itu perjalanannya sulit. Ia gagal mencetak gol melawan Crystal Palace dan malah mendapatkan kartu merah karena menanduk lawan. Alhasil skor 3 laga harus dijalani. Setelah itu ia belum mencetak gol lagi. Cristiano Ronaldo sama sekali tidak dimainkan saat Manchester United tersungkur di derby Manchester. Manajer MU Erik ten Hag disebut tidak menghormati Ronaldo. Ten Hag kembali mencadangkan Ronaldo saat MU digazak Manchester City 3-6 di Stadion Etihad Minggu 2 Oktober 2022. Mega bintang sepak bola Portugal itu belum sekalipun menjadi starter setan merah di Premier League musim ini. Aku tidak akan memasukkannya, Ronaldo, karena kami ketinggalan 0-4 atas dasar respek kepada Cristiano. Kepada karirnya yang luar biasa, ujar Erik ten Hag menjawab. Real Madrid diimbangi tamunya, Osasuna, dalam lanjutan La Liga. Duel terakhir 1-1 dengan Karim Benzema gagal mencetak gol dari titik putih. Jornada ke-7 Liga Spanyol 2022-2023 mempertemukan Madrid versus Osasuna. Pertandingan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu Senin 3 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Mengheningkan cipta selama 1 menit dilakukan sebelum kick-off untuk menghormati para korban tragedi Kanjuruhan. Seluruh pemain di lapangan mengenakan ban hitam tanda berduka di lengan.
Berikut kronologi lengkap kejadian di Kanjuruhan, Malang. Dirangkum dari Twitter salah satu penonton pertandingan yang selamat dari tragedi tersebut. Dirangkum dari Twitter @libra_12. Kick off dimulai dan pertandingan berjalan aman tanpa kericuhan sedikit pun. Yang ada hanya supporter Arema saling melontarkan saywar ke arah pemain Persebaya. Babak pertama selesai dan sajadah istirahat. Ada sekitar 2-3 kali kericuhan sedikit di tribun 12-13 yang bisa segera diamankan oleh pihak berwenang. Babak kedua berlanjut dan tim Persebaya berhasil mencetak golnya yang ketiga. Arema FC semakin tampil menyerang menggempur gawang Persebaya, tapi tidak ada gol yang tercipta. Hingga peluit akhir dibunyikan, Arema tidak bisa menambah golnya dan harus menerima kekalahan. Disinilah awal mula tragedi dimulai. Setelah peluit dibunyikan, para pemain Arema tertunduk lesu dan kecewa. Pelatih Arema dan manajer tim mendekati tribun timur dan menunjukkan gestur minta maaf ke supporter. Di sisi lain, ada satu orang supporter yang dari arah tribun selatan nekat masuk dan mendekati Sergio Silva dan Marinya. Terlihat sedang memberikan motivasi dan kritik kepada mereka. Namun, semakin banyak mereka berdatangan, semakin ricuh kondisi stadion karena dari berbagai sisi stadion juga ikut masuk untuk meluapkan kekecewaannya ke pemain. Diikuti dengan lempar-lempar berbagai macam benda ke arah lapangan dan para supporter yang semakin tidak terkendali. Akhirnya, pemain digiring masuk ke dalam ruang ganti dengan kawalan pihak berwajib. Setelah pemain masuk, supporter makin tidak terkendali dan semakin banyak yang masuk ke lapangan. Pihak aparat juga melakukan berbagai upaya untuk memukul mundur para supporter yang menurut saya perlakuannya sangat kejam dan sadis. Dipentung dengan tongkat panjang, satu supporter dikeroyok aparat, dihantam tameng dan banyak tindakan lainnya. Tapi saat aparat memukul mundur supporter di sisi selatan, supporter dari sisi utara yang menyerang ke arah aparat. Karena semakin banyak supporter yang masuk ke lapangan dan kondisi sudah tidak kondusif, aparat menembakkan beberapa kali gas air mata ke arah supporter yang ada di lapangan. Silih berganti supporter menyerang aparat dari sisi selatan dan utara, yang akhirnya selain hujan lemparan benda dari sisi tribun, di dalam lapangan juga terjadi aksi tembak-tembakan gas air mata ke arah supporter. Terhitung puluhan gas air mata sudah ditembakkan ke arah supporter. Di setiap sudut lapangan telah dikelilingi gas air mata. Ada juga yang langsung ditembakkan ke arah tribun penonton, yaitu di tribun 10. Para supporter yang panik karena gas air mata semakin ricuh di atas tribun. Mereka berlarian mencari pintu keluar, tapi sayang pintu keluar sudah penuh sesak karena para supporter panik terkena gas air mata. Banyak ibu-ibu, wanita-wanita, orang tua dan anak-anak kecil yang terlibat sesak. Gak kuat ikut kejubel untuk keluar dari stadion, terlihat mereka sesak karena terkena gas air mata. Seluruh pintu keluar penuh dan terjadi macet. Di dalam stadion mereka sesak karena gas air mata yang sudah ditembakkan ke berbagai arah. Sedangkan untuk keluar stadion pun gak bisa karena macet penuh sesak di pintu keluar. Di luar stadion banyak yang terkapar dan pingsan karena efek tertembak di dalam stadion yang penuh sesak gas air mata. Berita lengkap seputar dunia sepak bola, ikuti terus channel kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi.